Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2, yaitu bab 3 bangun ruang sisi datar. Submaterinya yaitu balok, yang nantinya diantaranya itu meliputi unsur-unsur balok, jaring-jaring balok, panjang kerangka balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Selain berisi materi, video ini juga dilengkapi dengan contoh soal. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya dapat dengan mudah dalam memahami materinya. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita mulai membahas mengenai balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen atau bentuk dan ukurannya itu sama. Jadi kalau kalian perhatikan pada gambar balok ini sebenarnya dia itu kan terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang ya. Pasangan yang pertama itu persegi panjang yang depan ini dengan yang belakang. Mereka ukurannya sama kan. Kemudian pasangan yang kedua untuk yang bawah ini dengan yang atas. Pasangan yang ketiga itu ini, samping kanan dengan yang samping kiri. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Sisi itu yang diarsir ini ya. Kemudian untuk rusuk itu berupa garisnya, sama seperti untuk yang kubus ya. Kemudian 8 titik sudut, nah titik sudut berarti titik-titik di pojokannya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai unsur-unsur balok. Unsur yang pertama yaitu sisi. Sisi balok adalah bidang yang membatasi balok. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa sisi dari balok itu yang diarsir ini. Nah, sisi inilah yang membatasi bidang balok. Balok mempunyai 6 sisi. Kemudian untuk contohnya ada ABFE, ABFE berarti sisi depan ini ya. Kemudian DCGH, DCGH yang belakang, dan masih banyak sisi yang lainnya. Kita lanjut unsur yang kedua yaitu rusuk. Nah, rusuk balok adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada balok. Contohnya di sini ada BF. BF ini rusuk ya. Nah, dia itu merupakan perpotongan antara dua sisi, yaitu sisi yang samping kanan dengan sisi yang depan. Balok itu mempunyai 12 rusuk, jadi garis-garisnya ini total ada 12. Contohnya ada rusuk AB, BC, CD, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk unsur yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik potong antara 3 rusuk. Contohnya ini, misalkan ada titik C. Titik C itu sebenarnya dia hasil perpotongan dari 3 rusuk. Nah, rusuk yang pertama itu ini, BC. Kemudian rusuk yang kedua CG. Yang ketiga adalah CD. Nah, mereka bertiga ternyata bertemu di sebuah titik, yaitu titik C. Makanya titik C ini disebut sebagai titik sudut. Balok mempunyai 8 titik sudut. Contohnya ada titik A, titik B, titik C, dan yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke unsur-unsur balok yang keempat, yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Balok mempunyai 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Contohnya adalah AF. Kalian perhatikan di sini AF. Ini ya AF. Kemudian ada BE, BE. Kemudian BG, sini BG. Kemudian ada FC, nanti ada DG. Dan masih banyak yang lainnya. Intinya diagonal sisi atau diagonal bidang itu ini garis diagonal pada sisi. Ini kan sisi ya, sisi balok. Nah, jadi nanti garis diagonalnya itu namanya diagonal sisi. Rumus untuk mencari panjang diagonal bidang atau diagonal sisi balok yaitu ini. Jadi karena balok itu kan panjang, lebar, dan tingginya berbeda. Nah, kita misalkan panjangnya itu P, lebarnya L, tingginya T. Nanti ketika kita mau mencari panjang diagonal sisi AC, AC kan posisinya ini, atau BD, nah mereka otomatis panjangnya sama kan.
atau yang bagian atap EG dengan FH. Nah, keempat diagonal sisi tersebut itu panjangnya sama. Jadi nanti rumusnya juga sama, yaitu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat, karena dia berada di bidang ini. Kalau kalian perhatikan ABCD, dia kan AB itu kan panjang sebagai panjang, BC sebagai lebar, makanya di sini menggunakannya P dan L. Begitu pula yang atas, ini kan P dan L. Sementara nanti ketika sisi yang samping kanan, misalkan ini CF dengan BG, berarti yang mana? CF dengan BG itu yang ini ya, yang ketiga. Karena dia rusuknya yang ini, dia adalah lebar dan tinggi, maka di sini rumusnya juga lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kemudian untuk sisi yang depan dan belakang, dia kan diapit oleh panjang dan tinggi ya, rusuknya itu panjang dan tinggi. Maka nanti di sini rumusnya juga akar dari panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi menyesuaikan posisi mereka itu di mana. Kita lanjut unsur yang kelima, yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Balok mempunyai 4 diagonal ruang. Contohnya ada HB, kemudian ada DF. Nah, jadi antara H dengan B titiknya itu kan mereka saling berhadapan. Nah, ketika ditarik garis itu disebut diagonal ruang. Kemudian antara titik D dengan F juga sama. Nah, selain itu ada juga titik E dia dengan titik C. Kemudian ada titik A dengan titik G. Intinya kalau diagonal ruang, dia melewati ruang baloknya. Ya, jadi nyebrang gitu. Untuk mencari panjang diagonal ruang balok itu ada rumusnya. Untuk keempat diagonal ruangnya itu panjangnya sama, sehingga nanti kalian bisa langsung menggunakan rumus akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Dengan P adalah panjang balok, L lebar balok, dan T adalah tinggi balok. Masih unsur-unsur balok, ini yang keenam yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk balok yang sejajar. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kan ada diagonal bidang yaitu EG dan AC ya. Nah, kemudian dia juga dibatasi oleh dua rusuk yaitu EA dan CG. Nah, sehingga bidang yang terbentuk ini atau yang diarsir itu disebut bidang diagonal. Balok mempunyai 6 bidang diagonal, contohnya ada ACGE atau yang diarsir ini, kemudian DB, FH, dan masih banyak yang lainnya. Rumus untuk mencari luas bidang diagonal balok itu nanti di sini beda-beda bergantung posisinya ya. Nah, untuk bidang yang diarsir ini contohnya ya. Misalkan kita mau menentukan luas bidang ACGE. Nanti dia ini. Bidang diagonal yang terbentuk itu kan ternyata dia berbentuk apa? Persegi panjang kan. Jadi nanti luasnya itu adalah panjangnya kali lebarnya, atau di sini panjangnya itu kan yang ini AC kan. Makanya di sini AC terus kali lebarnya atau tingginya ini yaitu CG. Nah, AC kali CG. Nah, untuk mencari AC kita bisa menggunakan teorema Pythagoras sebenarnya. Jadi nanti karena ini sisi miring otomatis ditambah ya akar dari ini P kuadrat ditambah L kuadrat, kemudian kali CG-nya itu sebagai tingginya. Begitu pula nanti untuk dua rumus yang berikutnya, intinya itu sama sebenarnya. Mereka itu kan membentuk persegi panjang, sehingga rumus untuk mencari luas ya panjang kali lebarnya. Yang mana nanti panjangnya itu kebetulan dia membentuk diagonal sisi kan. Nah, jadi di sini ini dia juga bisa merupakan rumus dari diagonal sisi dikalikan lebar dari persegi panjang yang terbentuk. Nah, selanjutnya ada panjang kerangka, luas permukaan, dan volume balok. Nah, di sini ada gambar jaring-jaring dari balok ya. Untuk rumusnya sendiri, jika diketahui ukuran balok adalah panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T, maka untuk mencari panjang kerangka balok, nanti kalian bisa pakai rumus ini, 4P tambah 4L ditambah 4T, atau boleh juga pakai rumus ini, 4 dikalikan dengan P tambah L tambah T. Ingat, kerangka balok itu kan berarti yang garis-garisnya ya. Jadi ini tuh intinya kalian mencari yang garis-garisnya saja.
Kemudian yang selanjutnya adalah luas permukaan balok. Untuk mencari luas permukaan balok, kalian bisa pakai rumus yang pertama ini atau boleh juga yang kedua. 2 kali PL tambah PT tambah LT. Nah, yang terakhir yaitu ada volume balok. Untuk rumus volume sendiri yaitu panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Nah, rumus ini menjadi pegangan kalian untuk mengerjakan soal-soal. Kita lanjut ke contoh soalnya. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Diketahui panjang AB adalah 12 cm. Kemudian ada AC 15 cm dan EA itu 8 cm. Tentukan A. Lebar balok, B. Panjang diagonal ruang balok. Nah, kita akan mencoba menyelesaikannya satu persatu ya, mulai dari yang A dulu, yaitu menentukan lebar balok. Untuk menentukan lebar balok, lebar itu kan yang ini kan berarti BC. Nah, kalau kalian perhatikan tadi di sini AB sudah diketahui kan, kemudian AC juga sudah diketahui. Nah, ternyata di sini ABC itu dia membentuk segitiga apa? Segitiga siku-siku kan, sehingga nanti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang BC. Siku-sikunya itu terletak di titik B. Nah, untuk mencari BC, kalian lihat BC ini sisi miring apa bukan? Bukan ya, sisi miringnya kan yang AC. Karena bukan sisi miring, berarti dikurang apa ditambah? Iya, jadi dikurang. Sisi miringnya dikurangi sisi yang lainnya, atau yang besar dikurangi yang kecil. Nah, untuk sisi miringnya itu kan AC. Nilai AC adalah 15, berarti nanti di sini 15 kuadrat dikurangi untuk AB-nya adalah 12. Jadi dikurangi 12 kuadrat. Nah, tinggal kita kuadratkan saja. Ketemu 225 dikurangi 144 yaitu 81. Namun ini masih dalam berbentuk kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, 81-nya harus diakarkan. Jadi BC sama dengan akar dari 81. Nah, jadi nilai BC-nya adalah 9 atau lebar baloknya itu 9 cm. Nah, kita lanjut yang B, yaitu menentukan panjang diagonal ruang balok. Kalian perhatikan diagonal ruang itu yang mana sih? Berarti yang ini kan, CE kan. Nah, dia adalah diagonal ruang. Kalau kalian perhatikan di sini segitiga EAC. EAC ini dia merupakan segitiga siku-siku kan. Nah, siku-sikunya terletak di titik A, sehingga nanti dia berlaku teorema Pythagoras. Berarti kalau siku-sikunya di titik A, sisi miringnya di mana? Iya benar, sisi miringnya itu EC. Karena dia posisinya di depan siku-siku. Nah, karena tujuan kita itu mau menentukan EC, berarti kita mau mencari sisi miringnya ya. Ketika mencari sisi miring, berarti dikurang apa ditambah? Iya benar, jadi ditambah. Nanti ada EA kuadrat ditambah AC kuadrat. Yang mana EA kan sudah diketahui yaitu 8 cm, sedangkan AC-nya adalah 15 cm. Jadi langsung kita masukkan ke rumus teorema Pythagorasnya. Kemudian kita cari bilangan kuadratnya. 8 kuadrat, 64, 15 kuadrat, 225. Nah, kita jumlahkan, hasilnya adalah 289. Kemudian supaya EC-nya tidak kuadrat berarti harus kita akarkan ya. Nah, kita cari akar dari 289 yaitu 17. Jadi panjang diagonal ruang baloknya adalah 17 cm. Nah, ini dia materi beserta contoh soal mengenai balok. Untuk contoh soal yang lebih lanjut lagi nanti ada di video berikutnya ya. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.